إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Akhawain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah iman dan hidayah Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jumat berjamaah di tempat yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah masuk di bulan Syawal, tepatnya 2 Syawal. 2 hari, 1 hari kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa yang kita laksanakan sebulan penuh adalah takwa. Takwa bukan hanya di bulan Ramadan tersebut, tetapi takwa juga adalah di bulan setelah Ramadan. Di bulan-bulan setelah Ramadan. Inilah maksud dari ayat tersebut. Karena seandainya kita bertakwa di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan kita meninggalkan ketakwaan tersebut, ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini apa? Kita harus istiqamah di dalam ketakwaan. Sangat disayangkan para jamaah sekalian, banyak di antara kita setelah keluar dari Ramadan, dia kembali ke asalnya. Ramadan dia rajin puasa, setelah Ramadan tidak pernah lagi dia puasa. Puasa sunnah. Ramadan dia rajin salat tarawih qiyamul lail. Setelah Ramadan dia tidak pernah lagi yang namanya salat qiyamul lail. Begitu juga yang lainnya, tadarus Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Setelah Ramadan tidak pernah lagi itu dipegang Al-Qur'an, tidak pernah lagi itu dibaca Al-Qur'an, infak dan sedekah dan sebagainya. Ini kenapa? Karena kita kurang istiqamah di dalam ketakwaan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang bukan dikehendaki oleh Islam. Karena tujuan Ramadan, kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, tujuannya untuk kita beribadah, untuk menjadi takwa setelah Ramadan. Ini yang intinya. Karena Ramadan itu adalah bulan pelatihan, bulan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang berhasil di bulan Ramadan, kita lihat bagaimana ketakwaan dan ibadahnya di pasca Ramadan. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dilihat apakah dia benar mendapatkan malam Lailatul Qadar, dilihat dari tingkah lakunya.
dari ibadahnya, dari ketakwaannya setelah bulan Ramadan, pasca Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku, kabarkan kepadaku sesuatu di dalam Islam yang mana sesuatu ini, nasihat ini tidak akan saya tanyakan lagi selain kepadamu. Maksud daripada sahabat tadi adalah menanyakan sesuatu hal yang pokok dalam Islam. Apa ya Rasulullah? Yang seandainya engkau kabarkan kepadaku, aku tidak akan lagi menanyakan kepada yang lain. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, katakanlah aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah di dalam keimanan. Ini pentingnya istiqomah. Beriman kepada Allah dengan segala hal yang mengikuti keimanan tersebut. Iman kepada Allah berarti kita iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat dan sebagainya. Dan iman kepada Allah juga harus kita mengikuti, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman kepada Allah tersebut harus diikuti dengan keistiqomahan. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah konsisten. Konsisten di dalam kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim yang sering kita baca, yang sering kita doakan. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sedangkan istiqomah ini adalah konsisten di dalam jalan yang lurus, di dalam kebenaran. Inilah istiqomah. Kita bermohon kepada Allah supaya kita tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hamba Ramadan, tetapi kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hamba Ramadan, kita rajin ke masjid pada waktu Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, tidak sekalipun kita ke masjid. Kalau kita hamba Ramadan, kita rajin sholat subuh ke masjid. Kenapa? Karena kita bangun pada waktu sahurnya. Setelah Ramadan, kita tidak ada lagi, jarang lagi ke masjid untuk sholat subuh. Mungkin kita sholat di rumah terlambat, atau mungkin juga kita bangun kesiangan dan tidak sholat subuh. Kenapa? Karena kita tidak lagi melaksanakan sahur ataupun makan sahur. Ini adalah orang-orang yang hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an juga dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam keimanan, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat-malaikat rahmat dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih wahai orang-orang yang istiqamah, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira pada orang-orang yang istiqamah dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada mereka. Ganjarannya adalah surga.
Ganjarannya adalah rahmat dari Allah melalui para malaikat yang akan diturunkan kepada orang-orang yang istiqomah. Apa sambungan ayat tersebut? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, kami akan menjadi penolong mereka di dunia ini. Dan bagi kamu apa yang kamu inginkan untuk kehidupan dunia ini. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu juga apa yang akan dijanjikan kepada kamu, surganya Allah kelak di hari akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat jelas bagi orang-orang yang istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istiqamah pasca Ramadan. Jangan seakan-akan Ramadan hilang, kita juga kembali ke asal kita. Tidak pernah lagi baca Al-Quran, tidak pernah lagi infak dan sedekah. Infak sedekah senangnya di Ramadan, tetapi setelah itu diam 1000 bahasa. Beginilah manusia. Tetapi kita usahakan istiqamah pasca Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu amalan yang sangat mulia sekali pasca Ramadan ini untuk memberikan kita keistiqomahan, untuk bagaimana Ramadan ini supaya tidak terlalu jauh hilang dalam ingatan kita, dalam ibadah kita, dan dalam suasana kehidupan kita, yaitu melanjutkan yang namanya puasa. Ada puasa yang diperintahkan ataupun yang disunnahkan untuk kita laksanakan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Apa manfaatnya puasa ini? Yang pertama tadi adalah untuk kita menjaga keistiqomahan kita di dalam bulan Ramadan. Puasa jangan berhenti. Ada puasa-puasa sunnah berikutnya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nanti ada lagi namanya puasa Arafah, dan puasa Senin Kemis, dan puasa Ayyamul Bid. Nah, ini kalau bisa sekuat tenaga kita laksanakan untuk menjaga yang namanya suasana Ramadan. Bau harumnya Ramadan jangan cepat berakhir di dalam kehidupan kita. Apalagi manfaatnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita, memberikan pahala kita seperti berpuasa setahun penuh. Maknanya adalah kita puasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari ditambah dengan 6 hari di puasa Syawal ini, berarti jumlahnya sekitar 36 hari, 36 kali. Kalau dikalikan dengan 10, karena setiap kebajikan yang kita kerjakan di dalam Islam ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali kebaikan. 36 kali kita berpuasa, Ramadan 30 hari, 6 Syawal menjadi 36 hari dikalikan 10, itu berarti sekitar 360 hari, sama dengan 1 tahun. Marilah kita berlomba-lomba dengan kebaikan ini. Allah mengajar kita, memberikan pahala sama kita 1 tahun, yang insya Allah dengan puasa ini memberikan kita juga keistiqomahan. Yang mana tadi, bagaimana pahalanya orang yang istiqomah yang telah kita sebutkan tadi dalam surah Fussilat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini memberikan kita suatu pelajaran, memberikan kita suatu nasihat. Marilah Ramadan
supaya jangan cepat berakhir di dalam suasana kita, dalam pikiran kita ataupun dalam kehidupan kita. Kita ikutin, kita laksanakan apa-apa yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan, kita laksanakan juga di luar pasca bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk kita pribadi, semoga Allah tetap memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kita rezeki yang luas, yang berkah, dan memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah di akhir Jumat ini kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang di negeri yang jauh sana, negeri Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa, yang mana pada sampai saat ini masih dalam cengkraman Yahudi Zionis, laknatullah. Mudah-mudahan mereka bisa keluar dari kesulitan ini dan mereka bisa memberikan kemenangan, mendapatkan kemenangan di dalam berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku muslim, saudara, al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu juga bersaudara. Dalam hadis yang lain dikatakan perumpamaan orang-orang muslim di dalam persaudaraan seperti suatu tubuh, seperti satu tubuh. Kalau salah satu anggota tubuh itu sakit, pasti anggota tubuh yang lain akan merasakan juga sakit. Begitulah kita. Ya, kita anggota tubuh yang lain pasti akan merasakan kalau ada saudara kita, umat Rasulullah SAW yang mengaku bersahadah sama dengan kita, dizolimi, dimusuhi, disiksa dan sebagainya oleh orang-orang di luar Muslim. Kita harus mempunyai keprihatinan. Malam yahtam bi amril muslim falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian dengan saudara-saudaranya orang muslim yang lain, maka orang tersebut bukan dari golongan orang muslim. Ini hadis dari baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwa kita harus membantu saudara-saudara kita, baik itu dengan membantu dengan lisan, dengan membantu dengan kekuatan, dengan jabatan, dan membantu dengan harta benda, dan juga membantu dengan doa. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ataqul iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran orang-orang Zionis Yahudi yang sampai sekarang masih meluluh lantahkan, menyiksa kaum-kaum kita, orang-orang muslim dan juga sekitar Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita perbuat? Maka buatlah dengan usahakanlah dengan kekuatanmu, dengan jabatanmu. Kalau tidak bisa dengan lisanmu, dakwahkan lewat mimbar ataupun lewat media sosial. Dan tidak bisa juga dengan hatimu, dengan qalbumu, dengan doamu. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Haitsu qala Allah taala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina